Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Banyak yang memiliki pendapat bahwa negara kita Indonesia ini memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Sehingga pendapat itu keluar dari lapisan masyarakat, bahkan dari dunia luar pun menganggapnya, disinilah letaknya surga dunia. Ada pepatah mengatakan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Dan ada pula yang mengatakan gemah ripah loh jinawi yang artinya, tanah Indonesia sangat subur, rakyatnya makmur, dan memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Bisa kita lihat, di salah satu perbatasan wilayah antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali. Berawal dari Kecamatan Banca yang memiliki kontur tanah berbukit, wilayah tersebut didominasi tanaman jenis jati, yang memiliki pokok atau batang keras, yang bisa digunakan sebagai bahan pendukung untuk membuat rumah dan kerajinan berbentuk meja dan kursi. Tanaman musiman seperti jagung, pari tada hujan, ikut berperan serta menghiasi jajaran perbukitan yang mengelilingi wilayah tersebut. Wilayah ini memiliki perbatasan dengan ikon yang dijadikan atribut perbatasan kedua wilayah. Ikon itu dibangun di atas puncak bukit dengan toponimi Gunung Jati, yang menjadi tanda batas wilayah antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali. Dalam perjalanan kita selalu mengamati hamparan lahan hijau yang teramat sangat luas. Setelah mencapai di sudut perbatasan wilayah, kita membayangkan tentang keagungan yang maha kuasa. Ketika melihat hiasan bak permadani yang digelar di atas permukaan bumi. Tidak ada perbedaan yang menonjol di antara kedua wilayah tersebut. Antara Kecamatan Banca dengan Kecamatan Wonosamudro. Sama-sama memiliki kontur tanah yang berbukit, dengan perhiasan tanaman jati, jagung dan pari tada hujan. Sehingga, dengan keadaan yang demikian, kita tidak bisa membedakannya. Nah, disinilah ragam hias yang saling mendukung di antara keduanya. Dengan suguhan pemandangan yang demikian, mata ini tersanjung. Dan, menciptakan angan yang terbang tinggi tak terkendali. Yang terbayang hanya tentang keindahan dan ucapan syukur atas nikmat dan karunia-Nya, yang telah diberikan kepada semua makhluk di bumi ini. Maha dahsyat dan maha perkasanya yang kuasa, yang menciptakan alam beserta seisinya. Berjalannya waktu merubah keadaan secara besar-besaran. Mulai dari perubahan itu, kita harus mengingat, peranan yang demikian ini tidak luput dari jerih payah leluhur kita. Yang ikut memberikan gagasan, pendapat, sehingga, para pendahulu kita mempunyai peranan penting dalam memajukan kesejahteraan suatu peradaban yang pernah dipimpinnya. Dari masa ke masa, hingga bertahan dan tumbuh semakin besar sampai sekarang ini. Dari tradisional, hingga mengenal teknologi yang dimutakhirkan. Jujur, saya sendiri merasa senang, tenang, dan nyaman saat melakukan perjalanan lintas perbukitan. Semua itu tidak bisa diucapkan menggunakan kalimat, dan semua itu tidak bisa digambarkan menggunakan tulisan. Karena, saking megahnya alam ini diciptakan untuk kita. Hanya pujian saja yang keluar dari pikiran saya, berupa pujian yang kita tujukan kepada Sang Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Kita memang sengaja menyusun suatu rencana, sehingga memiliki tujuan untuk mengunjungi salah satu tempat, yang secara kebetulan memiliki cenderamata yang telah diwariskan oleh kita, dari leluhur Nusantara. Mungkin hanya sebuah benda yang bisa dibilang tidak ada artinya. Bahkan, benda tersebut terbuat dari batu biasa, yang dibentuk sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Bagi leluhur kita, benda tersebut memiliki simbol dan makna yang sangat dimuliakan. Sehingga, adat dan budaya itu saling sambung dan tidak putus benang merahnya. Sangat banyak sekali contohnya, adat budaya yang masih dipakai sampai sekarang, yang pernah diciptakan oleh leluhur kita. Yang secara garis besar, tertuang dalam sistem pertanian. Sistem tersebut, sekarang dikenal dengan sebutan wiwitan. Tradisi wiwitan, masih melekat dan masih diterapkan di beberapa daerah seperti Pulau Bali dan Pulau Jawa.
Tepatnya berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Kita tergerak dan terpanggil untuk menelusuri jejak leluhur yang berada di desa tersebut. Jejak tersebut berada di sebuah lembah, sudut Desa Wonosamudro. Berupa jejak kekunoan yang dulu pernah dijadikan piranti pemujaan dewa pada masa Mataram Hindu kuno. Benda tersebut berada di depan goa, di samping curug atau air terjun yang memiliki kesamaan nama dalam penyebutannya, yaitu Goa dan Curug Krincing. Nah, dari 3 objek tersebut, yang akan saya bahas tentang curugnya terlebih dahulu. Sebenarnya, perjalanan menuju ke lokasi di mana ketiga objek tersebut berada, sangat singkat, kalau kita berani menuruni dan menyusuri jalan perbukitan dengan medan terjal sampai 80 derajat kemiringannya. Kita pun tidak berani mengambil resiko yang di luar pemikiran kita, tidak cukup adrenalin untuk mencoba dan menantang medannya. Untuk amannya, kita mengambil jalan dengan memutari lembah, supaya untuk bisa sampai ke lokasi. Memang estimasi waktu yang diperlukan sangat panjang, bahkan, jika kita menghitungnya, perjalanan dari perbatasan wilayah menuju ke lokasi keberadaan ketiga objek tersebut, kisaran 30-40 menitan. Dan pastinya kita akan dimanjakan dengan pemandangan pedesaan yang masih natural, dengan pemandangan rumah berbentuk joglo limas. Mirip dengan rumah-rumah pada zaman dahulu. Sunyi, rapi, tidak bising dengan keadaan seperti di kota, penduduk yang ramah tamah, saling tegur sapa. Sepertinya, kearifan lokal Nusantara tertuang di sini semua. Curug Krincing, merupakan air terjun yang bersanding dengan goa. Curug tersebut memiliki ketinggian kurang lebih 12 meter dari permukaan air. Dengan debit air yang tidak begitu besar, akan tetapi, memiliki pemandangan yang sangat eksotis. Air yang dialirkan pun, bersumber dari endapan air hujan yang masuk ke dalam celah tanah yang ditumbuhi pepohonan jenis jati. Jadi, tanah tersebut memiliki perbedaan dengan tanah-tanah yang berada di pegunungan pada umumnya. Dan tanah tersebut, memang memiliki kecocokan dengan tanaman jenis jati. Karena, pohon jati salah satu tanaman yang sangat pandai menyimpan air. Hasil dari endapan air hujan, terkumpul menjadi satu, dan mengalir sesuai dengan kontur tanah yang membentuknya. Sehingga menjadikan aliran tersebut dengan debit yang besar dan menjadi sebuah pemandangan yang mampu memanjakan mata. Saya akui, hasil endapan tersebut, tidak kalah bening dan segarnya, jika dibanding dengan air pegunungan. Walaupun cuaca di sana, berlembab. Setelah kian purnama, setelah kita melewati batas negara, batas apa mu? Kok batas negara? Batas jagat. Kita sekarang berada di lokasi Kabupaten Boyolali. Lebih tepatnya di sini itu perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Boyolali yang tadi ada tulisannya Gunung Jati. Nah, kedatangan kita ke sini untuk belusuan. Masih ditemani sama Kang Seno. Kita akan mengeksplor air terjun beserta gua ya. Gua apa sekerincingmu ya? Gua Rincing. Gua Rincing. Gua Rincing. Air terjun Rincing. Di dusun alah lali. Dusun Banyurip, Dusun Banyurip, Desa Gunung Sari, Kecamatan Samudro, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Desane apa?
Lah air terjunnya ngendi? Gua Rincing. Oh, Gua Rincing. Oh, iku dolan air terjun sih kayu. Oh, kakak ini dari tim Undip. Lunyu ora to watune iki? Lunyu. Coba kita akan berkeliaran ria atau bergedandapan ria di sana. Kita akan melihat-lihat atau mendelok. Kang, aku nemu duit 10.000. Ini iki rezeki, Kang. Siko lumayan. Kantongi. Curug Rincing merupakan air terjun yang bersanding dengan goa. Curug tersebut memiliki ketinggian kurang lebih 12 meter dari permukaan air. Dengan debit air yang tidak begitu besar, akan tetapi memiliki pemandangan yang sangat eksotis. Air yang dialirkan pun bersumber dari endapan air hujan yang masuk ke dalam celah tanah yang ditumbuhi pepohonan jenis jati. Jadi, tanah tersebut memiliki perbedaan dengan tanah-tanah yang berada di pegunungan pada umumnya. Dan tanah tersebut memang memiliki kecocokan dengan tanaman jenis jati. Karena, pohon jati salah satu tanaman yang sangat pandai menyimpan air. Hasil dari endapan air hujan, terkumpul menjadi satu, dan mengalir sesuai dengan kontur tanah yang membentuknya. Sehingga menjadikan aliran tersebut dengan debit yang besar dan menjadi sebuah pemandangan yang mampu memanjakan mata. Saya akui, hasil endapan tersebut tidak kalah bening dan segarnya jika dibanding dengan air pegunungan. Walaupun cuaca di sana berlembab, yakinlah, ketika dirimu menyentuh air tersebut, ekspresi yang kamu keluarkan adalah bahasa tubuh dikala kamu menyentuh es. Dan rasa segar menghampiri pikiran dan bawaannya pengen mandi, berenang di bawah air terjunnya. Berenang dan merasakan kesegaran air dan kesejukan udara yang tersaji di lokasi. Setelah menikmati pemandangan alam air terjun dan cagar alam di sekitaran, perjalanan kami lanjutkan menuju ke sebuah tempat, masih satu lembah dengan air terjun yang menakjubkan ini. Tempatnya saling berdampingan, dan jarak tempuhnya untuk menuju objek yang kedua ini tidak terlalu jauh. Objek yang menunjukkan sebuah goa yang tidak terlalu besar diameter mulutnya. Goa tersebut berada di dinding tebing, di atas air terjun, dengan rerimbunan tanaman jenuh yang menghiasinya. Goa tersebut ada dua tempat dan saling berdampingan, kira-kira jarak antara kedua goa itu, kisaran 8 meter. Memiliki pintu atau mulut yang tidak besar juga tidak lebar. Keren ya, sangat keren sekali. Indonesia itu keren. Nah, ketika kita merawat alam, pasti alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita merusak alam, sebaliknya alam pun akan memberikan hal yang terburuk pula untuk kita. Tahu enggak, air ini kalau menurut saya sangat jernih sekali. Karena apa? Karena di sini itu tidak ada limbah pabrik maupun limbah home industry atau perusahaan rumah tangga. Yang jelas air di Kerincing ini atau air terjun Kerincing ini
merupakan air endapan dari air hujan yang diterima oleh tanah. Tanah akhirnya meresap karena apa ya? Pepohonan yang paling bagus untuk menyerap dan untuk menyaring endapan air tersebut paling bagus itu memang hutan jati. Maka coba dibedakan antara hutan lebat yang ada di pegunungan dengan hutan jati yang ada di rata-rata di dataran rendah. Pasti kadar air dari beningnya pun beda. Setelah dari sini, karena Gua Kerincing itu berada di sebelah air terjun ini, kita akan melanjutkannya setelah kita menikmati alam bebas di Kabupaten Boyolali. Ternyata kita itu di Kabupaten Boyolali, guys. Tak kirain masih Kabupaten Semarang. Ternyata tadi ada plang nama menunjukkan Gunung Jati. Ternyata itu perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Boyolali. Nanti kita juga akan mampir ke sana. Nanti kita akan nostalgia di Gunung Pati. Nanti kita akan nostalgia di Gunung Jati. Dan nanti kita akan nostalgia di Desa Lembu ketika kita komunitas sejarah memberikan semacam apa ya, literasi jejak sejarah masa peradaban Hindu di sana. Nanti sedikit video itu akan saya tampilkan, oke? Yuk, kita langsung ke Gua Kerincing. Ada keistimewaan apa atau di sini itu? Kang Seno? Oh, neng dhuwur to wisan. Oh, guane kae, Kang. Ana kolame barang. Tiga air terjun Kedaton atau Sekawan atau Curug Kedung Lengkong. Secara geologi, Gua Rincing masuk pada anggota Kampung Formasi Kalibing, Desa Gunung Sari, sedangkan air terjun 1 dan 2 masuk pada Formasi Kalibeng, anggota Banyak Desa Tegalsari, dan air terjun 3 merupakan Banyak Kontak Formasi Kalibeng. Ukuran mulut goa yang pertama, tinggi kisaran 80 cm, lebar kisaran 40-60 cm. Oh, itu. Memiliki 3 ruangan yang saling menyambung. Soal kedalaman jangan tanya, saya pun nekat masuk dan memberanikan diri hanya sampai ruangan ketiga. Dan banyak sekali penghuninya, ratusan kelelawar yang bergelantungan, yang berada dan menghiasi rongga atau bagian langit-langit atas goa.
Untuk goa yang kedua, ukuran mulut atau pintu goa memiliki ketinggian kisaran 80 cm dan lebar mulut goa mencapai 100 cm sampai 120 cm. Ruangan pertama tidak begitu lebar, begitu juga dengan rongga langit-langitnya. Namun, ketika kita menuju ruangan yang kedua, untuk ruangan yang ketiganya sangat tidak mungkin untuk dimasuki. Karena medan untuk mencapai ruangan yang ketiga ini sangat sulit sekali. Itu pun, kita harus dalam posisi berdiri, memanjat, untuk bisa sampai di ruangan ketiga. Kita sudah berada di mulut gua. Nah, bisa kita lihat di sini gua, terus di sini juga gua. Tapi kalau menurut saya pribadi, gua yang paling istimewa ini. Bukan berarti istimewa tingkatan mistisnya atau magicnya. Gua yang sangat sempurna kalau menurut saya pribadi. Keren sekali, keren. Kita akan jalan-jalan dulu. Waduh, lah ini kalau di tempat wisata cagar alam biasanya ada tulisan seperti ini. Itu untuk pemuda-pemuda yang sadar akan wisata, jangan lakukan hal demikian. Kalau menurut saya pribadi, ini merusak atau vandalis, pengerusakan. Apa ini tulisannya kayak gini, ada wane juga ini. Ini kurang gawean, kurang kerjaan. Seharusnya tidak harus dilakukan. Ini menunjukkan kalau SDM-nya rendah. Sopan santun, tata krama, adab tidak dipakai ketika kita berkunjung ke tempat orang lain. Contohnya seperti ini, melakukan vandalisme, tidak menjaga kebersihan, malah merusak. Kalau menurutku itu kurang sopan. Lah kuwi ngopo muring-muring. Oh, ada jalannya sampai sana. Ini kalau ini pintu gua nih, enggak tahu ya kalau itu mungkin buatan, kurang paham. Mungkin kalau yang alami seharusnya cuma sebatas ini, mungkin sebatas yang ini yang amit. Bismillah, assalamualaikum. Sebatas ini. Tapi ini kayak coba nyala lagi. Oh bukan. Secara kebetulan ini longsor di dalamnya longsor. Ini loh. Tingginya mencapai 2 meter nih dari dasar tanah sampai ke langit-langit gua. Tapi ada lagi yuk celah di atas sana itu. Lubang menuju ke atas itu kira-kira berapa itu? 60, diameternya 60 cm. Nah, aduh, tidak di sana, tidak di sini. Kalau masuk gua mesti keringetan. Wah, ini panas. Nah, ini loh, contoh batu-batuannya seperti ini. Ini seperti ini. Dulu difungsikan untuk apa ini? Oh, untung tadi untuk tawon, namanya di mbah. Ada tawon nih.
Ini kok kayak apa ya, semacam fosil kayu ya, kayu besar tapi sudah bentuk fosil ini. Dan di atasnya ada ini pohon yang tumbuh beringin. Coba kita masuk ke dalam. Barusan saya cek itu apa, kontur tanah sini yang dibuat gua ini sebenarnya kayak beberapa persen yang alami, bukan alami 100%, melainkan alami buatan orang-orang zaman dahulu kalau menurut saya. Karena setelah saya lihat sekeliling gua yang di dalam itu ada anak tangga yang menuju ke salah satu ruangan gua, kayak itu apa ya, naik posisinya naik ke atas. Coba kita masuk, nanti kita kasih penerangan lampu. Assalamualaikum Mbah. Jadi kita masuknya itu merangkak. Ya sebenarnya kita ndak bawa alat, atau saya ndak gendong tas ya bisa masuk, paling jongkok. Masih ada ruangan ini lagi di dalam. Ini loh, struktur batuannya seperti ini semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa itu? Aduh, kaget aku. Kaget deh. Bismillah. Oh, ada dua ruangan. Di dalam gua ini ada dua ruangan ternyata. Kalau ini gua bukan buatan, tapi ini gua asli, guys. Ini kalau dilihat dari Amit, bismillah, kayak ada relung, ada relung-relungnya. Bismillah. Oh, keren. Kayak ada jalan lagi. Oh, ternyata ada kelelawar. Banyak kelelawarnya. Assalamualaikum, Mbah. Saya tidak berani ke sana. Asli. Suara kelelawarnya itu loh.
Ada yang nengok. Ada yang nengok. Aduh. Saya nunggu Kang Seno weh. Nunggu Kang Seno. Nggak berani aku. Akhirnya bangun ke Kang Seno. Ayo Kang, kancani. Tasnya tinggal luas ya. Apa Kang? Joget Getty. Assalamualaikum Mbah. Putune nderek mlebet malih, ayo Kang. Anak wong loro rene. Ayo. Aku wis kan kene iki. Iki lho kaya ana relung Gendoko Arca. Tak kiraanmu ku cuma sampai sini toh. Terus ini ki semacam koyo apa ya, tempat untuk semedi ngono lho Kang. Nah, contohnya ini. Kan tempatnya halus, penah, enak nggo lungguh. Nah, ning kene iki lho. Rene lho Kang. Cepet ah. Bolah, lawone sakmono akeh. Lowo. Heeh, Ora nggih lowo. biar mlebu lah. Anu ki lho. Kotorane lowo ki lho. Heeh, itu sakmono akeh. Wah, duh. Alah, kesetrum aku. Aja ndemek iki. Ini mesti kabule ana sing kelupas terus nemplek. Nah, ya ora. Nyetrum. Lah, asem. Ki lho sing ngenguk ning kono ki lho, Kang. Pojokan ki lho. Nggon tikungan itu. Iki lho, kotorane lowo ki lho ra mangan ki. Heeh. Kono jek ono meneh, Kang. Penasaran jane aku. Tapi piye? Lungone akeh. Si kancane sampean ngurus ya, Kang. Sedelit ya. Wis. Bisa ana dalane munggah rono. Iki lho. Dari lowo. Bisa ana dalane munggah rono iso. Mundur. Malah keganggu. Iki nek menurutmu gua iki, lah yo nyetrum, hati-hati watune nyetrum. Aku kesetrum lah kuwi to paling. Kablek wah bener to. Iki nek menurutmu gawean apa asli, Kang? Hah?
Masalahnya kan lembab, lek kabel nek leng kulpasnya ya. Sendelip-sendelip ngono mau ya. Kaget aku. Dan bagi saya pribadi, saya tidak berani. Bukannya tidak mampu, akan tetapi, adrenalin saya sudah mulai ciut nyalinya. Ada yang menarik dari cerita goa ini, ketika kita menanyakan kepada seseorang yang mengelola tempat ini, tentang terciptanya atau adanya goa ini, dari pihak pengelola menyatakan, bahwa, goa tersebut asli dan tidak ada unsur atau campur tangan orang untuk menggalinya. Dan saya percaya akan pernyataan itu. Kenapa? Karena, langit-langit goa membentuk profil stalagmit, dan hal itu memberikan pernyataan bahwa, goa tersebut terbentuk secara alami dari proses alam. Kan mungkin anak tembusannya iki barang mau kan. Endi? Kono mau gitu. Ora Kang, beda. Beda. Kuwi terima tekan kene tok, cedhik kene kok sing iki kok. Nek sing kuwi iki kok sing kuwi sing mungkin rene sing tak oh iki ana tembusane kok ngonomu to. Kuwi ketoke tembuse kene. Wong lawane ana sing metu saka kono. Tapi nek sing sik jajal tak nilai nggon tikungan kono ngonomu to. Iso ana dalane munggah meneh yo. Yo. Lah. Nek Joni iki asline saka ndi, Kang? Orang ini biar anak narasumbernya soalnya. Tapi tempatnya nganu cilik. Tapi jeru, Kang. Ono kalane, Kak. Ono kalane. To? Iki kalah to iki. Tapi nganu lho, kok kalah, Kak. Makara nek iki, Kak. Iki lho. Ana gadinge iki lho. Nek menurutmu apa? Apa nek menurutmu? Tapi mosok Makara ning kene. Iki lho. Tapi ornamen-ornamennya koyo Makara, Kak, kok Makara ning pipi tangga kae, Kak. Heeh to? Iki lho. Kita pahatan iki. Iki kan koyo gading kae to, Kak. Heeh ra? Apa nek menurutmu? Goa Kerincing, ketika warga masyarakat mengenalnya, yang dikelola oleh warga setempat dan pernah menjadi wahana wisata cagar alam. Perlu diketahui, goa tersebut memiliki kenangan bersejarah yang sangat kental dengan peradaban Hindu masa itu. Dengan ditemukannya yoni dengan bentuk yang sempurna, akan tetapi, yoni tersebut memiliki ukuran yang terbilang tidak terlalu besar. Dengan ukuran 46 cm x 46 cm, tingginya hanya 30 cm. Benda tersebut difungsikan sebagai sarana pemujaan Hindu kuno kala itu, yang memiliki pasangan berupa lingga. Jika kenyataannya demikian, apakah lingga yoni ada kaitannya dengan goa tersebut? Mengingat, temuan yoni tidak jauh dari mulut goa. Secara persisnya, saya pribadi belum bisa memastikan, apakah goa tersebut dulu pernah dijadikan tempat pemujaan semacam bangunan candi. Karena, daerah-daerah lain seperti Goa Selomangkleng memiliki predikat demikian. Sebelum menemukan sumber yang menyatakan goa tersebut pernah dijadikan tempat pemujaan, saya pribadi tidak berani menyatakan iya dan tidaknya. Hanya saja, ketika kita masuk ke dalam goa, seolah-olah, goa itu memiliki ruangan yang saling menghubungkan. Dan ruangan goa memang memiliki tempat untuk bersemedi dengan sikap duduk bersila. Goa juga memiliki lorong yang sangat dalam dan gelap. Terus, lingga dan yoni itu sendiri, fungsi sebenarnya untuk apa? Yoni adalah kata yang mempunyai arti bagian tempat kandungan untuk melahirkan. Kata ini mempunyai banyak arti, di antaranya adalah sumber, asal, sarang, rumah, tempat duduk,
kandang, tempat istirahat, tempat penampungan air, dan lain-lain. Dalam buku Kama Sutra dan dalam kaitannya dengan batu candi, yoni berarti pasangan lingga yang merupakan simbol dari alat kelamin wanita. Pasangan lingga yoni dalam arti, juga dikenal pada situs sejarah warisan dunia Mohenjo-daro di Pakistan. Yoni merupakan sebuah objek cekung atau berlubang, yang melambangkan kemaluan wanita atau vagina. Objek ini merupakan lambang kesuburan. Di beberapa daerah di Indonesia yoni disebut juga lesung batu karena menyerupai sebuah lesung yang terbuat dari batu. Temuan arkeologi yoni di Indonesia sangat banyak. Yoni merupakan objek sakral yang disembah oleh masyarakat Jawa kuno penganut agama Hindu. Yoni memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, tetapi memiliki kesamaan yaitu memiliki lubang tempat lingga dan cerat untuk mengalirkan air. Penemuan yoni biasanya berasosiasi dengan keberadaan sebuah bangunan suci. Seperti yoni yang berada di Candi Siwa Kompleks Candi Prambanan, yoni di Candi Ijo, yoni di Candi Sambisari, dan masih banyak lagi. Sebenarnya masih banyak sisa-sisa dari peradaban masa itu, masa Hindu-Buddha, jika kita mau menelusuri jejak-jejaknya. Kadang, manusia memiliki logika yang keluar dari cara berpikirnya pribadi. Sehingga, menjadikan benda semacam itu, hanya kemasan dari sebuah cerita yang tidak ada ujungnya. Perlu diketahui, leluhur kala itu, meninggalkan warisannya untuk generasi masa sekarang, supaya mau memecahkan teka-teki kehidupan yang harus dijalaninya dengan tertata dan setara.